Pernah kepikiran nggak sih, jangan-jangan ada semacam formula rahasia untuk sukses? Nah, hari ini kita bakal bongkar formula yang ada di salah satu buku paling berpengaruh yang pernah ditulis. Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Oke, kita mulai dari kalimat yang nancep banget nih ya. Buku ini tuh nggak basa-basi, langsung bilang kalau sukses dan gagal itu bukan takdir atau kebetulan, tapi hasil dari pilihan-pilihan kita. Ini langsung nimbulin pertanyaan utama yang coba dijawab sama bukunya. Sebenarnya, apa sih yang ngebedain orang yang berhasil sama yang gagal? Cerita di balik buku ini sendiri, wah, luar biasa. Semua ini berawal pas Andrew Carnegie, salah satu orang terkaya di dunia pada masanya, ngasih misi ke Napoleon Hill. Cari formula rahasia kesuksesan. Sebuah rahasia yang ia yakin bisa dipelajari sama siapa aja. Petunjuk pertama dari rahasia Carnegie ini ternyata bukan soal duit atau koneksi, tapi soal kondisi pikiran yang sangat spesifik. Nah, disinilah Hill ngejelasin bedanya. Ini bukan soal sekedar pengen jadi kaya. Kalau cuma pengen doang, itu pasif. Yang dibutuhin itu hasrat yang membara, kayak sebuah obsesi yang jelas banget dan menguasai pikiran kita. Hill ngasih gambaran yang kuat banget pakai cerita seorang pejuang hebat. Dia bakar semua kapalnya pas sampai di pantai musuh. Jadi mundur itu udah nggak mungkin. Pilihannya cuma satu, menang atau mati. Terus kenapa hasrat ini penting banget? Soalnya inilah yang bikin kita terus jalan pas ketemu rintangan. Menurut Hill, kebanyakan orang gagal ya karena ini. Karena mereka berhenti saat menghadapi kekalahan yang sifatnya sementara. Hill bahkan cerita soal kisah nyata seorang penambang emas yang nyerah, terus jual semua alatnya. Ternyata pemilik barungnya cuma perlu gali 3 kaki lagi dari tempat dia berhenti. Dan boom! Ditemuin urat emas raksasa. Cuma 3 kaki dari kekayaan. Bayangin. Punya hasrat membara itu kayak punya mobilnya, tapi kan butuh mesin buat jalan. Nah, mari kita lihat petunjuk berikutnya. Kata Hill, keyakinan itu bukan sesuatu yang kita punya atau enggak, tapi sesuatu yang bisa dibangun. Caranya, pakai yang namanya autosugesti. Intinya, kita secara sadar menanam ide-ide ke pikiran bawah sadar kita. Dia bahkan ngasih formula praktisnya loh. Intinya gini, kita secara aktif ngeprogram ulang pikiran kita. Kita kasih perintah yang jelas, mau kemana, mau jadi apa, terus diulang-ulang, sampai itu jadi sebuah keyakinan yang kuat. Dan ini bukan cuma teori. Coba lihat Mahatma Gandhi. Kekuatannya kan bukan dari uang atau tentara, tapi dari menanamkan keyakinan di benak 20 juta orang. Keren banget kan? Oke, jadi kita udah punya hasrat dan keyakinan. Potongan puzzle berikutnya adalah jembatan yang menghubungkan dunia di dalam kepala kita dengan dunia nyata di luar. Nah, ini nih, poin penting yang sering banget orang lewatin. Punya banyak informasi atau pengetahuan aja itu nggak cukup buat jamin sukses. Itu baru potensi. Pengetahuan baru jadi kekuatan beneran. Kalau disusun jadi rencana tindakan yang jelas. Dan kalau rencana A gagal, ya jangan nyerah sama tujuannya. Cukup bikin rencana B. Hill juga nekenin, jangan bikin rencana ini sendirian. Dia ngajarin konsep mastermind, intinya kumpulin orang-orang yang bisa kerja bareng buat satu tujuan. Kayak tim super yang dipakai Carnegie buat bangun kerajaan bajanya. Oke, kita udah ngikutin semua petunjuknya. Hasrat membara, didorong keyakinan, disalurin lewat rencana yang terorganisir. Sekarang, waktunya buat pengungkapan besar. Jadi, apa sih rahasia besarnya? Setelah semua ini, Hill ngasih tahu, ini tuh bukan kata-kata ajaib atau mantra. Ini juga nggak ada hubungannya sama jimat keberuntungan atau hoki-hokian semata. Tapi, ini adalah sebuah kesadaran. Sebuah pergeseran mendasar soal cara kita melihat dunia ini. Ini dia intinya, rahasia besar dari Andrew Carnegie yang jadi fondasi dari semua pencapaian. Titik awalnya selalu sama. Seluruh filosofi buku ini tuh bergantung di satu konsep ini. Pikiran kita menciptakan realitas kita. Apa yang tadinya cuma ide di kepala, lewat hasrat, keyakinan, dan rencana, bisa jadi kenyataan. Bisa jadi uang di rekening atau apapun dalam hidup kita. Dan ini ngebawa kita ke kebenaran yang paling keren dari semuanya. Kata Hill, satu-satunya hal di dunia ini yang kita punya kendali penuh atasnya adalah pikiran kita sendiri. Itulah kekuatan terbesar kita. Jadi kesimpulannya itu semacam tantangan. Kalau pikiran kita yang menciptakan dunia kita, pertanyaan satu-satunya yang tersisa adalah dunia seperti apa yang bakal kita pilih buat diciptakan.